Dari pemohon nomor 1. Terima kasih Yang Mulia. Pertanyaan pertama buat teman saya, Haji Margarito Kamis. Oh, belum haji? Dia aja tuh. Tapi yang jelas hari ini hari Kamis, ya kan? Karena itu menyala beliau. Pertanyaan pertama adalah, tadi beliau mengatakan soal risalah, ya, risalah Undang-Undang Dasar 1945, proses amandemen, yang beliau katakan bahwa kalau kita lihat risalah itu beda antara pemilihan umum dan pilkada. Tadi begitu ya, kurang lebih ada Selamat Effendi Yusuf dan lain sebagainya. Ini ada risalah, ini ada putusan MK, putusan terakhir tentunya yang kita acu, putusan tahun 2022 nomor 85. Kalau ada dua hal itu, kita tahu kan itu short untuk interpretasi konstitusi. Kalau ada risalah yang Anda yakini dan kemudian ada putusan, mana yang akan Anda acu kalau Anda kemudian harus menafsirkan sebuah ketentuan? Itu satu. Yang berikutnya adalah Anda mengatakan bahwa tidak ada ketentuan lain di dalam undang-undang pilkada itu soal penentuan penjabat. Pokoknya presiden bisa menggunakan implied power-nya untuk menunjuk siapapun yang dia mau. Begitu ya? Kurang lebih. Pertanyaan saya, apakah soal penjabat ini eksis juga ketentuan pasal 18 yang mengatakan gubernur, bupati, wali kota dipilih secara demokratis? Ya, kalau demokratis kan tidak bisa sembarangan. Apakah eksis juga? Yang kedua, apakah tidak eksis juga, tidak eksis yang namanya tata kelola pemerintahan yang baik, good governance dan clean government dalam penunjukan setiap penjabat? Di situ kan ada juga prinsip-prinsip transparansi, terbuka dan lain sebagainya. Kemudian, bagaimana kalau seandainya ada perintah dari Mahkamah Konstitusi dalam putusan nomor 15 PUU 2022 ya, dan 67 tahun 2021. Ya, 67 2021 meminta pemerintah membuat peraturan pelaksanaan Undang-Undang Pilkada yang transparan, akuntabel dan demokratis terkait juga dengan pembentukan atau pemilihan penjabat-penjabat tersebut. Apakah putusan tersebut diabaikan saja karena saya punya implied power sebagai Presiden Republik Indonesia? Itu pertanyaan saya, Pak yang belum haji, Saudara Margarito Kamis. Terima kasih. Dari yang lain cukup? Terima kasih Yang Mulia. Saya lanjutkan. Tadi saudara ahli menyatakan bahwa pilkada itu tidak bisa disamakan dengan pemilu. Padahal Mahkamah Konstitusi itu adalah final interpretation of constitution, adalah tafsir final terhadap konstitusi adalah di Mahkamah Konstitusi. Baik dari putusan 55 sudah tegas Mahkamah Konstitusi menyatakan Mahkamah telah menegaskan bahwa tidak terdapat lagi perbedaan rezim pemilihan. Dalam perkara 85 pun ditegaskan bahwa tafsir atas UUD 45 yang tidak lagi membedakan antara pemilihan umum nasional dan pemilihan kepala daerah itu secara tegas. Kenapa masih ada perbedaan dengan tafsir yang sudah final dari Mahkamah Konstitusi? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua adalah dalam penutup tadi, seolah-olah Mahkamah dipaksa hanya mengadili angka-angka. Karena ini berbeda dengan pilkada, berbeda dengan apa, padahal dari tradisi putusan Mahkamah Konstitusi dari pemilu 2024, 29, 2014, Mahkamah juga mempertimbangkan hal-hal yang sudah bersifat kualitatif. Apakah forum ini akan memaksa kembali Mahkamah? Apakah
ahli memaksa mahkamah untuk kembali kepada mahkamah kalkulator? Apakah ahli akan memaksa mahkamah ketika kami menhujahkan, mendalilkan fakta-fakta ada pelanggaran serius terhadap konstitusi? Pelanggaran serius mana telah sungguh-sungguh merobek dan mengancam runtuhnya demokrasi konstitusional kita. Yang mulia, saya ini adalah pelaku 98. Pertanyaannya Pak Wakil. Pertanyaannya adalah, banyak penyimpangan hari ini terhadap spirit reformasi di depan mata adalah terjadinya mobilisasi struktur kekuasaan dari tentara, polisi. Pertanyaannya apa ini? Pertanyaan adalah, apakah Mahkamah Konstitusi dibiarkan ada pelanggaran yang amat serius terhadap konstitusi, ancaman terhadap demokrasi konstitusional kita? Apakah kemudian ancaman dari kampus-kampus untuk pengadilan jalan atau kita biarkan? Pertanyaannya berkaitan dengan hujah dari yang disampaikan oleh ahli yang kedua itu, Prof. Khairi tadi, ada Khairi berkaitan dengan darul mafasid muqaddamun alal jalbil masolih. Di depan kita ada nampak kerusakan yang luar biasa. Apakah ahli akan meminta Mahkamah Konstitusi untuk membiarkan kerusakan yang luar biasa itu? Itulah Ya, yang sudah cukup, mungkin ahli jelaskan. Terima kasih. Baik, itu teman Pak Wakil Kamal pakai kacamata hitam sakit? Oh. Kalau sakit tidak apa-apa. Iya. Kadang-kadang kan anak muda suka hanya tampilnya kurang tepat, Ya, silakan dipakai kalau sakit. Dari pemohon 2, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mulia. Tapi agak kurang komunikatif saya dengan ahli Margarito ini karena ketutupan nama tiang ini, sama mimbar ini.